Kita bersatu di dalam doa. Kiranya Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di hati kami. Ketika tadinya pujian kami telah Tuhan bekerja, dan kami percaya bahwa ketika firman Tuhan tersampaikan atas kami, Roh Kudus akan menyentuh hati kami dan memberikan pertumbuhan atas kami. Bahkan Roh Kudus juga yang bekerja atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini betul-betul berbuah atas kehidupan kami bersama-sama. Kami percaya bahwa selama menyampaikan firman ini, Tuhan memimpin setiap hati kami, memimpin setiap apa yang hendak kami pakai. Bahkan Tuhan memimpin setiap apa yang menjadi bagian kami. Terpujilah nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Teristimewa kepada Bapak Ibu yang selalu setia menghadap kamera, yang mengikuti ibadah live streaming setiap hari Rabu dan juga hari Minggu yang tidak bosan-bosannya. Berharap kita tetap setia mengikuti ibadah meskipun melalui live. Saudara, Bapak Ibu, kita membuka firman Tuhan di malam hari ini kepada kita terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Izinkan saya membacakannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, tema di malam hari ini adalah penyembahan yang benar. Penyembahan adalah sujud, tersungkur, memuja Allah yang hidup. Menyembah berbeda dengan disanjung, menyanjung. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang terarah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika saya punya pimpinan di dalam satu instansi, ya, penghargaan saya kepada pimpinan saya berbeda dengan penghargaan saya kepada Tuhan. Mungkin saya punya pimpinan, saya menghargai dia dalam segi manusia atau karena jabatan tertinggi. Tapi penyembahan saya kepada Tuhan sangat berbeda sekali. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, bahkan Tuhan yang menciptakan saya. Maka penyembahan itu harus diarahkan kepada Allah yang hidup, yang telah memberikan kehidupan kepada saya. Saudara yang terkasih, penyembahan yang benar tidak hanya terlihat ketika kita sedang mengangkat tangan. Penyembahan yang benar tidak hanya terlihat ketika kita mengeluarkan air mata. Penyembahan yang benar tidak hanya terlihat ketika kita sedang bertepuk tangan. Penyembahan yang benar tidak hanya terlihat ketika kita sedang memuji Tuhan lewat suara kita. Saudara yang terkasih, mungkin itu pemikiran kita selama ini. Tapi penyembahan yang benar fokusnya adalah mengarahkan hidup kita. Tujuannya adalah mengagungkan, menghormati kekudusan Allah. Menghormati kemuliaan Allah, itulah intinya. Terlepaslah dulu ekspresi kita mengangkat tangan. Terlepas dulu ekspresi kita sedang menangis atau seperti apapun itu. Tujuannya adalah sedang sujud kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab, kata penyembahan itu ada digunakan beberapa istilah. Kalau kita hidup di perjanjian lama, maka mengangkat tangan, bertepuk tangan tidak ada artinya Bapak Ibu. Karena di dalam Alkitab perjanjian lama, kata menyembah itu diekspresikan dengan sujud ke tanah. Saudara bisa melihat dan membaca kisah-kisah para tokoh di dalam Alkitab. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka tidak sedang mengangkat tangan. Yang mereka lakukan apa? Mereka membuka tali kasutnya. Mereka sujud berlutut sampai mencium tanah.
Jadi kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, cara kita beribadah itu salah. Yang benar itu adalah harus tersungkur, harus sujud di tanah sampai mencium tanah. Itu artinya bahwa hidup saya betul-betul direndahkan, merendahkan diri di hadapan kaki Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru, kata sujud itu sudah diubah. Kata penyembahan itu tidak seperti tersungkur lagi, tapi beberapa pengertian-pengertian lain. Misalnya seperti mencium tangan, seperti sedang melayani tamu-tamu, itu penyembahan juga pelayanan. Bahkan lebih mendetail dia di dalam ibadah. Itu bentuk penyembahan-penyembahan kita, saudara yang terkasih. Lalu dalam firman Tuhan di malam ini ia menggunakan tentang worship, tentang menyembah. Beberapa pengertian tentang reserve, adore, itu tentang memuja, tentang menyanjung. Tapi kali ini Yesus berbicara tentang worship. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dalam Injil pasal 4 Yohanes ini, terlepaslah beberapa dimensi yang Tuhan sampaikan kepada perempuan Samaria. Terlepaslah Yesus menginjili perempuan Samaria. Terlepaslah Yesus sedang membicarakan tentang dirinya. Terlepaslah Yesus sedang membicarakan bagaimanakah air hidup itu yang berasal dari Tuhan Yesus. Terlepaslah seperti seorang Samaria yang dalam kesaksiannya menginjili keluarganya. Tapi di dalam ayat renungan kita di malam hari ini, Yesus memfokuskan kita, Tuhan memfokuskan kita, bagaimanakah penyembahan yang benar dalam pandangan Tuhan. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara, dalam pandangan kita, penyembahan itu adalah udah cukup angkat tangan, keluarkan air matanya, kita keluarkan suara kita lewat suara kita sesuai dengan pujian yang ada. Bahkan bisa juga dikatakan udah di lapotu juga bisa mainkan musik, nyanyi-nyanyi. Dalam pandangan kita itu sudah cukup menyembah Tuhan. Kita nyanyi biasa gitu di depan rumah, di teras rumah kita nyanyikan lagu tadi pertama tadi, kami memuji kebesaran-Mu dengan nada rock. Kita menganggap itu sesuatu udah menyembah Tuhan. Karena apa? Berbau rohani, karena lagu rohani. Tidak cukup seperti saudara-saudara yang terkasih. Karena apa? Penyembahan itu terarah. Perhatikan sekali lagi, penyembahan itu adalah terarah kepada Tuhan. Dan saudara sedang mengagungkan kemuliaan Allah. Menghormati kemuliaan Allah. Ketika saudara sedang dirusak harga dirinya, bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana reaksi saudara? Demikian Tuhan, ketika kita sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba kita tidak sungguh-sungguh di dalam penyembahan itu. Penyembahan itu akan rusak total dan tidak dihargai Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berbicara kepada kita di malam hari ini, dalam kehidupan seorang Samaria yang bertemu dengan Yesus, bahwa di dalam pasal 4 ayat 21 sampai 24 Yesus berbicara tentang penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar dalam pandangan Yesus adalah yang pertama. Penyembahan yang benar dilakukan oleh Yesus adalah dilakukan dengan orang benar, itu yang pertama. Saudara harus tahu bahwa ketika kita sedang menyembah Allah dengan benar, harus dilakukan oleh orang benar. Pertanyaannya adalah siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang mengakui Tuhan sebagai Allah yang hidup. Bahkan orang yang mengakui bahwa hanya satu Allah, itu Allah yang Esa. Saudara bisa baca di dalam Ulangan pasal 4 ayat 6. Yesus berkata bahwa Allah itu Esa. Allah itu cuma satu. Maka Yesus berkata kepada perempuan Samaria berkata, percayalah kepadaku. Mengapa Yesus dengan beraninya mempengaruhi si perempuan ini percayalah kepadaku? Karena apa? Perempuan itu dari ayat sebelumnya dia katakan, nyata sekarang bahwa engkau adalah seorang nabi. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, penyembahan yang benar harus dilakukan oleh orang benar. Maka dengan sendirinya Yesus membenarkan kehidupan perempuan Samaria ini, agar perempuan ini menyembah dan bertemu dengan Tuhan dengan benar. Jangan sombong kita yang sedang Kristen, karena belum tentu apa yang kita lakukan selama ini di hadapan Tuhan tidak benar. Ini si perempuan Samaria adalah betul-betul mau menyembah Tuhan, hanya saja kepercayaannya belum paten. Maka untuk menyembah yang benar harus dilakukan oleh orang benar. Pertama adalah orang yang mengakui Tuhan Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian orang yang mengakui bahwa hanya ada satu Allah, itu Allah yang Esa. Kemudian adalah orang yang benar adalah orang yang memiliki hubungan sosial dengan orang lain. Orang yang dibenci tapi mencintai pengampunan. Orang yang mungkin disakiti tapi membenci pendamaian, itulah orang-orang benar.
Saudara mungkin bersyukur Anda dan saya adalah orang yang mengenal Yesus. Orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi betulkah kehidupan sosial kita kepada saudara kita, kepada sesama kita, mencerminkan kita hubungan kita di hadapan Tuhan? Mungkin kita bisa ragukan seperti itu saudara-saudara yang terkasih. Mungkin kita pernah disakiti tapi akhirnya kita membenci dia. Tapi hubungan kita kepada Tuhan seakan-akan akrab. Padahal hubungan kita kepada saudara kita itu tidak akrab. Ini yang namanya belum benar saudara-saudara. Ingat hubungan sosial dengan saudara kita sesama kita harus benar. Maka dia katakan sih dikasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri saudara-saudara. Bagaimana mungkin saya dikatakan orang benar sementara kehidupan saya dengan orang lain itu masih hancur. Kalau betul saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tentu hubungan sosial saya dengan orang akan benar. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Maka Yesus berkata, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saudara, Yesus mengajak si perempuan untuk percaya, menjadikan si perempuan menjadi orang benar. Benar dalam pandangan Tuhan, benar di dalam prinsip Tuhan, benar dalam kategori Tuhan. Yang pertama percaya kepada Yesus. Sebab apa dikatakan Yesus? Barang siapa percaya kepadaku, ia kan masuk dalam kerajaan Tuhan. Tanpa percaya kepadaku mungkin akan susah kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, dengan sendirinya dalam perkataan Yesus percayalah kepadaku, maka si perempuan akhirnya masuk dalam iman yang diberikan Yesus. Maka si perempuan dikatakan orang benar. Kenapa? Di dalam akhir cerita dalam pasal ini, si perempuan betul-betul memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, yang pertama, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dilakukan oleh orang benar. Itu yang pertama harus kita ingat. Harus kita periksa diri kita, apakah saya orang benar? Apakah saya bukan orang benar? Kalau saya bukan orang benar berarti percuma saya menyembah selama ini. Maka kita harus mengubah kehidupan kita agar kita memiliki pembenaran di dalam penyembahan kita. Amin. Saudara yang terkasih, yang kedua, penyembahan yang benar adalah tertuju kepada yang benar. Ya, banyak Allah di dunia ini Bapak Ibu. Tapi hanya satu Allah yang benar. Yaitu Allah yang hidup, Allah Israel, Allah Yakub, bahkan Allah yang kita sembah hari ini yang menciptakan kita. Itulah Allah yang perlu kita sembah. Maka penyembahan itu harus tertuju kepada Allah yang benar. Maka Yesus berkata kepada si perempuan itu, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Betul. Dalam prinsip perempuan itu dia katakan, selama ini saya menyembah di gunung ini Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba engkau mengatakan ada lagi Tuhan yang engkau kenal yang lebih besar dari itu. Dengan sendirinya Yesus berkata, ingat penyembahanmu selama itu salah. Penyembahan kami itu benar. Kenapa? Tertuju kepada Allah yang benar. Saudara, banyak sekali hari ini ada banyak orang pergi ke dukun, pergi ke setan-setan, pergi ke kuburan untuk meminta sesuatu yang menyembah setan-setan. Itu yang salah. Maka saya katakan tadi itu banyak Allah di dunia ini, tapi hanya ada satu Allah yang benar. Maka penyembahan kita supaya benar maka harus tertuju kepada Allah yang benar. Banyak orang mengenal Allah di luar sana, tapi Allah yang diperkenalkan Yesus kepada perempuan ini adalah Allah yang sama hari ini kita sembah. Allah yang hidup. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara yang terkasih, ketika kita menunjukkan, mengarahkan penyembahan kita kepada Allah yang benar, maka keselamatan akan diberikan kepada kita. Amin. Si perempuan itu dengan sendirinya, dia yang tadinya tidak mengenal keselamatan, tidak mengenal yang namanya surga, tiba-tiba Allah menawarkan keselamatan dengan cara Anda harus mengarahkan hidup Anda untuk menyembah kepada Allah yang benar. Maka tidak sia-sia pertemuan Yesus kepada perempuan itu. Tidak sia-sia juga kehidupan kita selama ini ketika kita bersama dengan Tuhan. Di dalam setiap ibadah yang ada, di dalam saat teduh kita yang ada, ingat Tuhan menawarkan keselamatan kepada kita yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Amin. Itulah yang dilakukan Tuhan. Itulah penyembahan-penyembahan yang benar yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Berikut, apa yang dikehendaki Tuhan, penyembahan benar yang dikehendaki Tuhan adalah penyembahan yang dilakukan dengan cara yang benar. Perhatikan, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dilakukan oleh orang benar. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang terarah kepada Allah yang benar. Ketiga, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dilakukan dengan cara yang benar. Penyembahan yang dilakukan dengan cara yang benar adalah di ayat 24 dikatakan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Harus dilakukan dengan cara yang benar. Yang pertama adalah dalam roh. Dalam roh di sini saudara harus memperhatikan kata ini. Roh di sini adalah bukan Roh Kudus, tapi jiwa kita. Di sini bukan berarti semangat Roh Kudus, bukan dengan cara Roh Kudus, bukan dengan tepuk tangan, bukan tentang berteriak, bukan tentang emosi, tapi apa? Jiwa. Dengan roh. Bukan yang tubuh saya buat, tetapi roh yang saya buat. Ketika kita menyembah Tuhan, jangan karena tubuh kita yang membuat-buat, tapi roh ini, jiwa ini. Maka Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kenapa? Karena setiap orang yang diciptakan Tuhan punya jiwa, punya akal budi, punya pengetahuan. Maka setiap orang yang menyembah Tuhan, caranya harus benar. Di dalam apa? Roh, rohani, jiwa. Setiap orang kita punya jiwa ya. Saya percaya saya punya jiwa. Yang tidak punya jiwa pasti salah-salah menyembah Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia mengembuskan nafas hidup. Itulah jiwa. Ketika kita punya jiwa, jiwa itu diarahkan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Itu cara yang benar di dalam roh. Bukan dengan tepuk tangan, bukan dengan tubuh ini, tapi dengan jiwa. Sungguh-sungguh segenap hidup kita, seluruh hidup kita, seluruh jiwa kita betul-betul terarah kepada penyembahan itu kepada Tuhan. Kedua, dengan cara apa? Dengan cara kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran, amin. Ketika Allah menghendaki yang benar, maka dibuatlah yang benar. Saudara, penyembahan itu bukanlah penyembahan yang palsu. Ketika kita sedang menyembah Tuhan, bukan karena teman kita angkat tangan. Saudara, ini yang sangat disayangkan. Kita melihat beberapa event-event di dalam KKR. Ya mungkin sekarang ini tidak ada lagi KKR karena ada wabah yang menakutkan kita. Lihat, ketika ada orang mengangkat tangan, sebelahnya meliriknya, aduh sayang sekali tanganku gak terangkat. Diangkatnya tangan terpaksa. Menyembah Tuhan bukanlah kepura-puraan Bapak Ibu Saudara. Menyembah Tuhan harus dengan asli dan benar. Amin. Berdasarkan kebenaran Tuhan. Bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat maka penyembahan itu sia-sia. Sebuah kesulitan hari ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita sering mengalaminya selama kita di rumah Bapak Ibu. Apakah betul penyembahan kita benar atau tidak? Seringkali kita diganggu oleh situasi yang ada Bapak Ibu. Karena kita di rumah, kita tadinya mau ibadah, tiba-tiba ada panggilan di luar. Cuanta meno ada panggilan kah? Akhirnya saya buka lagi mata, saya tidak jadi ibadah. Ketika kita sedang mau sungguh-sungguh ibadah, tiba-tiba ada yang memanggil kita. Itu bukanlah penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar harus fokus dalam hati kita, amin. Hati harus fokus, pikiran harus fokus, lingkungan kita harus aman. Tanpa lingkungan yang aman, Anda tidak akan aman ibadah. Maka Tuhan Yesus berkata, ketika engkau berdoa, datanglah ke kamarmu, masuk ke kamarmu, tutuplah pintu. Karena disitulah Anda akan sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan yang ajaib. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menjadi umat yang bisa menyembah Allah dengan benar. Ada 3 tadi saya kasih tahu kepada kita bagaimanakah Yesus menginginkan penyembahan kita kepada Dia. Bisa seperti yang Tuhan Yesus rindukan kepada perempuan Samaria ini. Demikian pun kita hari ini. Ingat, harus dengan orang yang benar. Harus dengan tertuju kepada Allah yang benar. Dan juga harus dengan cara yang benar seperti yang firman Tuhan inginkan. Lalu pertanyaannya, jika saya tidak menyembah Tuhan, apakah Tuhan kehilangan kemuliaannya? Tidak. Yesus berkata, jika manusia pun tidak memuji muliakan namaku, batu pun saya bisa suruh. Lalu apakah Yesus akan kehilangan kemuliaannya jika saya jarang menyembah Tuhan? Contoh, tidak. Allah tetap Allah itu. Lalu bagaimana jika saya kadang-kadang menyembah Tuhan, kadang-kadang saja saya mengingat Tuhan? Apakah Allah kehilangan kemuliaannya? Tidak. Berarti Allah dong meminta-minta supaya kita menghormati Dia? Tidak, saudara-saudara. Kenapa kita menyembah Allah? Kenapa kita menyembah Tuhan? Kita sujud dan menghormati Tuhan. Karena Ia layak menerima. Bukan karena Allah meminta-minta penghormatan dari manusia. Tapi karena Allah adalah Allah yang layak menerima penghormatan, pengagungan dari kita sebagai ciptaannya. Maka setiap kita sebagai ciptaannya, kita perlu menghormati Allah kita. Amin.
Kita perlu mengagungkan kemuliaan dan kekudusan Allah yang telah diperlihatkan kepada kita setiap harinya. Anda hidup, saya hidup. Itu adalah kuasa Tuhan. Maka apa yang kita berikan kepada Tuhan? Allah tidak meminta uang, Allah tidak meminta materi, Allah meminta persembahkan hidupmu. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, demikian kerinduan Tuhan Yesus kepada si perempuan ini. Ketika Yesus berbicara hal seperti itu, maka dengan sendirinya si perempuan itu berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dan Yesus berkata, akulah yang engkau bicarakan itu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, penyembahan yang benar adalah menghantarkan kita kepada pribadi Yesus yang benar. Ketika kita sedang menyembah, kita sedang bernyanyi dengan benar-benar. Dan kehidupan kita terarah kepada Allah yang benar. Percayalah, Anda tidak bertemu dengan siapa-siapa, Anda bertemu dengan pribadi Tuhan yang Allah sembah, yang Anda sembah. Amin. Mari kita menjadi penyembah-penyembah benar. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan kita di dalam roh dan di dalam kebenaran. Maka percayalah Tuhan akan memimpin kita untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati karena firman Tuhan ini memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup ibadah doa malam kita di malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup, yang telah memimpin kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu lewat live ini Tuhan. Kiranya setiap kami yang telah menerima firman ini diberi pertumbuhan iman oleh Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan bicarakan kepada kami di malam hari ini. Bagaimanakah kami menjadi penyembah benar di pandangan Tuhan. Harus menjadi orang benar, harus tertuju kepada Allah yang benar, bahkan harus dengan cara yang benar. Kami akui Tuhan mungkin selama ini kami melakukan penyembahan kami melakukan ibadah kami mungkin tidak seperti yang Tuhan harapkan. Tapi ketika kami belajar dari firman ini Tuhan, kami kembali diingatkan untuk kami lebih bagus lagi, lebih baik lagi di dalam menyembah Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar, yang maha kuasa, yang selalu memperlihatkan keagungan-Mu kepada kami, kemuliaan-Mu kepada kami. Kiranya kami tetap menjadi umat-Mu yang setia, yang selalu memberikan penyembahan yang benar kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih firman-Mu Tuhan, berkati firman ini boleh memberikan pertumbuhan atas hidup kami, atas pribadi, bahkan keluarga kami dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang sudah mengikuti live ini. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mulai dari anak sekolah minggu sampai orang tua. Kesehatan mereka di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang melindungi setiap kami, keluarga kami dari mara bahaya. Bahkan dalam situasi COVID-19 yang saat ini meresahkan dan sedang menyebar kemana-mana. Di dalam nama Yesus kami rindu Tuhan melawat kami. Kami rindu Tuhan memagari kami dengan kasih dan perlindungan Tuhan. Agar kami jauh dan terbebas dari segala mara bahaya. Terlebih-lebih dengan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya dan kami rindu agar COVID-19 ini Bapa di surga segera berlalu di muka bumi Indonesia ini. Di muka bumi di Sumatera Utara ini Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu mengampuni setiap kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami. Dan ajarlah kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Agar kami selalu menerima anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Ini ibadah kami di malam hari ini. Hanya kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.